Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia atau HAM dengan anggota kelompok yang pertama Fusmaratu Soliha dengan NIM 234-131, yang kedua Syarif Aprilianto Adiwibowo dengan NIM 234-136, yang ketiga M. Musaki Arosak dengan NIM 234-121, yang keempat Muhammad Rizkon Rofi dengan NIM 234-119, yang kelima Muhammad Alif Hafizun Amin dengan NIM 234-123. Untuk slide yang pertama, yaitu pengertian akan dibacakan oleh Saudara Syarif Aprilian Wibowo. Padanya silakan. Terima kasih Mbak. Terus pengertian HAM. Pengertian HAM singkatan dari hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melarangnya. Manusia terikat dengan hukum. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Lanjut, pengertian menurut para ahli, John Locke. Pengertian HAM merupakan menurut John Locke adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Menurut Jan Matterson, pengertian HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup sebagai layaknya manusia. Menurut Miriam Budiarjo, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan. Entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Menurut Profesor Quentijoro Bob Pranoto, mengacu pada isi Declaration del Homme du Citoyen, pengertian HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya, sebab HAM bersifat suci. Menurut undang-undang secara yuridis, menurut pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999, pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lanjut, macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi pribadi, personal right, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai aturan di negaranya. Yang kedua ada hak asasi politik, political right. Yang ketiga adalah hak asasi hukum, legal equality right.
Yang keempat ada hak asasi ekonomi, property right. Yang kelima hak asasi peradilan, procedural right, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Yang keenam hak asasi sosial, budaya sosial, lecture right. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara M. Muzaki. Pengertian pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dijelaskan mengenai pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau sekelompok orang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Next page. Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM yang bersifat non-dribble rights yang haknya tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun, termasuk pelanggaran HAM berat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas dari pemindahan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini sering akan mendapatkan kecaman sebagai negara yang melakukan pelanggaran serius HAM, gross violation of human rights. Pelanggaran HAM yang bersifat berat menurut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Next page. Kejahatan genosida, jenis pelanggaran HAM yang pertama adalah kejahatan genosida. Yang kejahatan genosida termasuk dalam jenis pelanggaran HAM berat yang berada dalam yuridis internasional contact encroach. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa, sekelompok suku bangsa, dengan maksud yang dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut, termasuk dalam kejahatan berat. Kejahatan genosida pernah terjadi beberapa negara sehingga menimbulkan banyaknya korban jiwa dan dapatkan kecaman dari PBB. Contoh kejahatan genosida antara lain. Yang pertama, pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Yang kedua, pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh Serbia antara tahun 1991 hingga 1996.
Pembatasan Serbia ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai Goshida oleh suatu keputusan hukum. Yang ketiga, pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Jawed Janfat yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Tak hanya membantai suatu suku bangsa, kejadian Goshida juga mencakup hal ini seperti memaksa tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam suatu suku atau kelompok dan secara paksa memindahkan anak-anak dari suku satu ke suku yang lain. Kejahatan kemanusiaan, jenis pelanggaran HAM. Kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan manusia ini menunjukkan pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas tujuan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi. Satu, pembunuhan. Dua, pemerkosaan, perbudakan seksual. Tiga, pemusnahan. Empat, penganiayaan. Lima, perbudakan. 6. Kejahatan apartheid. 7. Pemindahan paksa penduduk. 8. Pemaksaan berat atas kebebasan fisik. 9. Penyiksaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rizkan Raufik. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan, pelanggaran yang derogable bersifat haknya boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak dan kebebasan termasuk dalam jenis ini adalah hak atas berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak berpendapat dan berekspresi. Macam-macam pelanggaran HAM ringan dapat kamu lihat sebagai berikut antara lain. Yang pertama, melakukan penganiayaan. Yang kedua, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang. Yang ketiga, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara. Yang keempat, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Next. Hukuman untuk pelanggar HAM. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme pada pasal 6 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suatu teror atau rasa takut terhadap orang atau meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ancaman hukuman mati bagi yang melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu. Pasal 140 ayat 3 dan pasal 340. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 36 berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf A, B, C, D, dan E dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Next. Selanjutnya, upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dapat dimulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, upaya penegakan HAM dapat dilakukan antara lain dengan tidak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia, menghormati keberadaan masing-masing, berkomunikasi dengan baik dan sopan, ikut membantu terselenggaranya masyarakat yang hidup berdampingan secara damai, saling menyayangi tanpa membedakan agama, ras,
keturunan dan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya terhadap kelompok kecil atau sebaliknya. Selanjutnya, contoh penerapan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil dan tidak saling membedakan seseorang. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, dapat tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keempat, menghormati dan menghargai hak orang lain. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau suatu instansi, atau bahkan suatu negara akan diadili dalam melaksanakan peradilan HAM. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan khilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.